Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Thumma ila sahibu syaruha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas tentang rukun iman yang jumlahnya ada 6 sampai pada al-imanu bil qadha wal qadar. Udah. Terus ada far'un tambahan. Itu ada cabang perkataan yang merupakan kaitan dari pembahasan yang kemarin. Ikhtilafu fil makna qadha wal qadar. Fal qadha indal asy'ari iradallahu al-asya' fil azal ala ma hiya alaihi fi ghairil azal. Wal qadar indahum ijadullah al-asya' al-qadar al-mahsus ala wifqil iradah. Udah belum ya? Belum kita bahas ya. Ada perbedaan pendapat antara makna qadha dan qadar. Ini bedanya beda lafzi. Satu pendapat Imam Asy'ari yang mengatakan qadha itu apa? Qadha itu adalah kehendaknya Allah yang azali. Kehendak Allah menentukan segala sesuatu yang azali. Gak ada permulaannya. Jika ditanya masalah nasib kita, oh ini sudah ada pada qadha-nya Allah. Lah qadha-nya Allah azali. Lalu menurut Imam Asy'ari pula, apa itu qadar? Qadar itu adalah penciptaan atau penampakan atau menyatakan apa yang dikehendaki oleh Allah pada azali itu diwujudkan satu persatu sesuai kehendaknya, brosnya, munculnya gitu loh. Jadi qadha itu ketentuan. Maju. Qadha itu ketentuan yang azali. Lalu qadar itu penampakan atau perwujudan dari apa yang Allah tentukan, satu persatu ditampakkan sesuai kehendaknya Allah. Kehendaknya itu esa. Allah menghendaki seluruhnya sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu dengan kehendak yang esa.
nggak kehendaknya nyicil, nggak. Sampai zaman Nabi Adam berhenti, nanti cari inspirasi lagi gitu, bikin nabi berikutnya, nabi berikutnya berhenti, bikin inspirasi lagi, punya kehendak baru, enggak. Kehendaknya Allah, qadha-nya Allah selesai dari awal sampai akhir. Adapun perwujudannya maka diwujudkan satu persatu sesuai kehendaknya Allah, episode demi episode, tahap demi tahap, sampai sekarang ini kita dimunculkan oleh Allah pada tahap akhir, mengatakan ini sudah dekat-dekat pada akhir zaman. Apa tandanya? Banyak, diantaranya corona, itu tanda akhir zaman, di mana Allah tampakkan satu makhluk yang kecil, bahkan tak terlihat mata, tapi sedunia tidak ada satupun yang bisa lepas dari itu. Tandanya sedunia lemah semua, nggak bisa ngadepin satu makhluk pun, bahkan makhluknya nggak kelihatan. Nih, untuk menunjukkan kita diperintahkan oleh Allah untuk kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sunnah-sunnah yang banyak kita tinggalkan apa? Sunnah tafakkur pada qadha dan qadarnya Allah. Orang lebih memilih mengerjakan sunnah ngurusin jenggot, sunnah ngurusin celana cingkrang, itu sunnah. Tapi untuk pribadi kamu sendiri ada sunnah yang lebih penting dari itu, apa? Tafakkur, yang faedahnya enggak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa kita sampaikan kepada orang lain dari hikmah berfikirnya kita. Terus fal iradatullah al-muta'alliqu azalan bi annaka tasiru aliman qada'un wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wifqil iradah qadarun. Qadha itu seperti contohnya kehendak Allah menghendaki engkau menjadi orang yang berilmu. Seseorang dikehendaki punya ilmu, maka itu kehendaknya menentukan kamu punya ilmu, itu kehendaknya azali, enggak ada permulaannya. Lah adapun kamu diciptakan sekarang menjadi orang yang punya ilmu, itu namanya qadar atau perwujudan atau ibros, penampakan dari kehendaknya Allah yang azali. Wa amma indal Maturidiyah, adapun pendapat Imam Maturidi, fal qada'u ijadullahil asya' ma'aziyadatil itqani ala wifqi ilmihi. Kata Imam Maturidi, qadha itu adalah perwujudan Allah akan sesuatu disertai dengan penambahan, penyempurnaan keyakinan dengan disesuaikan pada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalik, kalau qadha kata dia adalah ibros, mewujudkan. Tajdidullah azalan kulan makhlukin bihaddihi alladhi yujidu alaihi min hasanin wa qabihin wa naf'in wa dharrin ila ghairi dzalik. Qadha kata Imam Maturidi adalah penampakan segala sesuatu disertai dengan penambahan, penyempurnaan. Allah mewujudkan sesuatu yang disertai sesuatu itu telah Allah tentukan sifat-sifatnya hingga dia sempurna untuk diciptakan, maka itu namanya qadha. Atau dimaknai pula tajdidullah azalan kullu makhlukin, pembatasan Allah kepada hak-haknya makhluk pada azali, yang mana makhluk itu akan diwujudkan oleh Allah dengan keadaan rupa yang baik.
manfaat atau bahaya, jelek atau buruk, ini Allah tentukan azali. Ai ilmuhu ta'ala azalan sifatil makhluqat, yaitu qadha adalah ilmunya Allah seazali mengenai sifat-sifatnya makhluk. Jadi qadha itu ilmu Allah. Wakila al-qadha ilmu Allah azalan ma'a ta'aluqi bil ma'lum wal qadar ijadul asya ala wifqil ilmi. Qadar itu penampakannya, qadha itu segala yang ada di ilmunya Allah. Itu kata Imam Maturidi. Kata Imam Asy'ari, qadha itu iradah. Gitu nih. Kalau kata Imam Maturidi, qadha itu ilmu, sama-sama azali, sama-sama tidak ada permulaannya. Qadha kalau masuk ke iradah yang enggak ada permulaannya, qadha yang masuk makna ilmu juga enggak ada permulaannya. Berarti bedanya hanya beda lafzi. Qadar sama penampakan apa yang Allah tentukan. Hadza qaulul Asy'ariyah wal masyhur. Pendapat ini dan pendapat kalangan ulama penganut Asy'ariyah pendapat yang masyhur. Wa ala kullin fal qada'u qadimun wal qadaru hadisun bi khilafil qauli Maturidiyah. Menurut masing-masing pendapat tersebut yang sepakat semuanya, qadha itu qadim, tidak ada permulaannya. Wal qadar, adapun qadar baru. Kenapa? Karena qadar itu adalah ibras atau perwujudan atau penampakan dari apa yang Allah kehendaki. Bi khilafi qaul Maturidi, beda dengan pendapat Imam Maturidi. Qadha dan qadar kata mereka qadim. Gitu nih. Qadha ya qadim, qadar juga qadim. Jadi kata Imam Maturidi, Allah menghidupkan itu qadim, mematikan itu qadim, bagi pendapat Imam Maturidi. Merezekikan, menjadikan iman itu qadim. Kalau kita pendapatnya baru. Allah menjadikan kita muncul baru. Wong kitanya aja baru muncul. Nah kalau Allah bikin kita itu qadim bagi kita, berarti kitanya harusnya yang enggak ada mulainya gitu loh. Nah bagi yang Maturidi enggak. Oh kalau Allah bikinnya qadim, lah yang dibikin tetap pasti baru. Wong namanya dibikin ya tadinya mesti pernah enggak ada, terus jadi ada. Ataupun yang bikin yang enggak ada permulaannya kata dia. Artinya Allah itu disebut yang menghidupkan, enggak ada permulaannya. Kapan Allah disebut zat yang menghidupkan? Enggak permulaannya gitu loh. Zat yang mematikan, zat yang kapan itu? Ya qadim kata Imam Maturidi. Hah? Iya, dia lihatnya dari arah penamaan bagi Allah yang enggak ada mulainya. Terus wakila kullu minhuma bimakna iradatillahi ta'ala. Ada lagi mengatakan qadha dan qadar itu adalah iradahnya Allah. Berarti dua-duanya qadim.
Tafsil, ini ada perincian. Qala Sulaiman al-Jamal kama qalahu al-Fayumi bil Misbahil Qadar. Kata Sulaiman al-Jamal seperti perkataan Syekh al-Fuyumi mengatakan dalam kitab Al-Misbah, al-qadar, qadar itu dengan fathah pada huruf dalnya, qadar itu dimaknai adalah ghairu ma yuqdirullahu ta'ala minal qadha, adalah ma yuqdiruhullahu ta'ala minal qadha, sesuatu yang Allah tentukan berupa qadha, itu namanya qadar. Qadar itu apa? Qadar itu adalah ketentuan yang berupa qadha, itu namanya qadar. Wal qadar bisukunidal, wal qadrun bisukunidal wa fatihah wa miqdaru wal mithlu, itu adalah ukuran. Yuqalu hadzal qadrun hadza ayumathiluhu. Wa amal qadru fi qouli ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar, wal makna lailatut taqdir sumiyat bidzalika li anna Allah ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amri ila mithliha minasanatil qabilah min amril maut wal ajal wa rizq wa ghairi dzalik. Dinamakan wa amal qadar, adapun nama qadar sebagaimana perkataan Allah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu makna qadar di situ apa? Bimakna dinamakan itu malam penentuan. Disebut demikian karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan di malam itu segala yang Dia kehendaki dari urusannya, sehingga malam qadar yang serupa dengan malam qadar di tahun depan berupa perkara kematian, ajal, rezeki dan yang lain-lainnya. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur wa hum arba'atun min malaika al-Israfil wal Mikail wa Israil wa Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Allah menyerahkan semua hal itu kepada para petugas, para hamba-hamba Allah yang taat, yang akan melaksanakan ibadah, mengatur semua perkara itu. Diantaranya adalah 4 malaikat, yaitu Israfil, Mikail, Israil dan Jibril alaihissalam. Waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid, Lailatul Hikam, Lailatul Qadar disebut namanya malam yang penuh hikmah. Wakila Lailatul Syarafi wal Idham, malam Qadar disebut namanya malam kemuliaan dan keagungan. Ini Qadar punya makna macam-macam di sini. Wakila Lailatul Dhiq lidhaikil qadha bi izdikham al malaikati fiha. Dikatakan pula pendapat yang malam Qadar adalah malam berhimpit, karena himpitan qadha dengan sebab berdesakannya para malaikat di malam tersebut.
Qala wa an Ibnu Abbas innallaha yaqdil aqdiyata fi lailatin nisfi Sya'ban wa yusallimuha ila arbabiha lailatal qadar. Kata Imam Ibnu Abbas, beliau berkata, sungguhnya Allah menetapkan berbagai keputusan atau qadha di malam pertengahan bulan Sya'ban dan menyerahkan kepada pemilik atau pengemban mandat berbagai keputusan itu pada malam Lailatul Qadar. Di malam nisfu Sya'ban disebut malam diserahkannya buku catatan. Maka kemudian dituliskannya nasib yang baru untuk manusia. Kemudian nasib itu diberikan kepada malaikat yang bertugas pada malam Lailatul Qadar untuk mengurusnya. Baik masalah rezeki, masalah mati, masalah jodoh, masalah tahun depan begitu lagi nanti malam nisfu Sya'ban, apa yang Allah tentukan pada azali Allah nyatakan, Allah ibroskan, nih tahun ini begini, ketentuannya azali, dimunculkannya pada malam nisfu Sya'ban, lalu diserahkan ke malaikat untuk dibawa catatannya ke bumi dan melaksanakan tugas-tugas itu pada malam Lailatul Qadar. Maka malam itu tiap tahun akan sama terus begitu. Kita nunggu malam Qadar, tahun depan nunggu lagi malam Qadar, nunggu lagi malam Qadar. Kenapa? Karena Allah jadikan keadaan yang sama, yaitu dituliskannya atau dinyatakannya nasib yang akan datang itu pada malam nisfu Sya'ban dan diserahkan kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Hadza wa laisal muradu anna takdirallahi la yahdusu illa fitilkal lailah. Pernyataan ini bukanlah yang dimaksud bahwa takdirnya Allah itu belum terjadi kecuali di malam itu. Li'annahu ta'ala qaddaral maqadir fil azal qabla khalqis samawati wal ard, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan berbagai takdir itu pada azali sebelum langit bumi itu tercipta. Jangan dipahami itu malam Qadar makna Allah baru menentukan, belum, atau Allah baru menyatakan, belum, sudah nyata oleh Allah pada azali. Bal al muradu idharu tilkal maqadir lil malaikah, tapi maksudnya penampakan itu berbagai takdir itu kepada malaikat, bukan pada dirinya Allah sendiri. Kalau pada dirinya Allah sendiri ketentuannya azali, nggak ada permulaannya. Tanbih, innama atal musannif awalan bidzikri arkanul Islam wal iman li'annahu azimul mauqi'. Kitab ini dibuka oleh musannif Syekh Salim bin Sumair mendatangkan di awal kitab ini dengan mengutarakan masalah rukun-rukun Islam, terus rukun-rukun iman. Ini hanyalah karena sungguhnya hal tersebut merupakan perkara yang agung kedudukannya. Kenapa? Keduanya adalah rukun agama. Agama terbangun dari dua rukun itu, ditambah apa lagi? Ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Maka keduanya adalah hal yang penting karena termasuk rukun agama yang harus kita bangun. Qad istamala ala jami'i wa ta'ifil ibadati dhahiran wa batinan. Dan sungguh hal itu mencakup kepada semua tugas-tugas ibadah yang zahir maupun yang batin. Qala al-Jufri, berkata Syekh al-Jufri, wa yukbahu bil akil an yus'ala an arkanil Islam wal iman fala yarudu jawaban wa huwa yaz'amu annahu muslimun wa mu'minun. Dinilai buruk
suatu keburukan bagi orang yang berakal ketika ia ditanya tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, lalu ia tak mampu memberikan jawabannya padahal ia mengaku orang Islam, padahal dia ngaku orang iman. Pantas enggak kira-kira? Hah? Orang Islam. Coba rukun Islam ada berapa? Kalau itu sih mungkin masih ada orang tahu, banyak tahu. Walaupun nggak tahu itu sudah kebangetan. Kalau kamu lihat di YouTube, itu nggak cuman anak-anak yang pada pakai kerudung, itu banyak yang nggak ngerti. Kelihatannya pakai kerudung, tanya berapa rukun Islam, nggak ngerti. Apalagi kamu tanya rukun agama ada berapa, tambah nggak ngerti lagi. Padahal gambarannya begini, kalau kamu punya rumah enggak? Kontrak? Apa numpang bapak? Kalau kita punya rumah, entah rumah bapak, ngontrak, punya sendiri, pasti kamu tahu isinya rumah kamu, tahu nggak? Kamu punya tas, pasti kamu tahu isi tas kamu, wong itu punya kamu. Kamu punya agama, kamu akan tahu isinya agama kamu. Lah kalau kamu ditanya orang Islam, isinya agama Islam apa? Nggak tahu. Nah ini kan meragukan. Kamu itu orang Islam apa bukan gitu loh. Sama aja kamu punya tas, ditanya apa isi tas kamu? Nggak tahu. Oh maling tas kamu kalau nih. Nemu nih tasnya ini. Kurir. Jadi suatu keanehan kalau ada orang ngakunya orang Islam, orang iman, tapi ditanya isinya iman, Islam, ihsan, nggak ngerti, isinya agamanya sendiri nggak ngerti. Makanya musonef mendahulukan pembahasan ini agar kamu pada apal apa itu iman, Islam, dan isinya ada berapa. Wa huwa ma'hudun min hadis Sayyidina Jibril. Dan keterangan ini diambil dari mana? Dari hadis Jibril, namanya terkenal hadis Jibril. Kama fi Arba'in Nawawi, seperti dalam kitab Arba'in Nawawi. Artinya malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad dalam rupa manusia. Setelah datang rupa manusia, malaikat Jibril menempelkan lututnya ke lututnya Nabi sambil menyampaikan ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Maka diambil dari keterangan itulah Imam Salim, Syekh Salim menyampaikan isinya rukun Islam dan rukun iman. Artinya di situ malaikat Jibril ngajarin bagaimana caranya taklim muta'alim. Belajar yang sunnah itu yang bagaimana? Ya menempelkan lutut kamu ke lutut guru kamu, artinya hadapan. Lah sekarang kan enggak. Oh sekarang ini namanya tahawulat, perubahan. Setiap zaman selalu mengalami perubahan, maka sekarang ini kita akan mengalami banyak perubahan yang banyak. Dari mulai perubahan cara makan, cara minum, cara jalan, cara ibadah, cara akidah, cara belajar, cara bekerja. Berubah keadaan semua. Maka kalau kamu nggak mau ikut perubahan, ya kamu tinggal di zaman dulu. Kamu nggak akan bisa bertahan di tempat zaman yang sudah mengalami perubahan. Lalu sistem pengajaran gimana? Berubah. Yang dulu harus hadap-hadapan, mulai ada yang namanya surat menyurat. Orang ngaji mulai pakai surat. Surat sudah mulai ketinggalan, ada muncul radio. Orang ngaji lewat radio. Ada lagi muncul telepon, ngaji lewat telepon. Muncul lagi TV, ngaji lewat TV. Sekarang muncul lagi internet, orang ngaji lewat internet. Orang YouTube. Sah nggak? Sah. Siapa yang ngaji lewat jalan itu sah. Apa kepentingannya? Yang penting hati kamu terikat dengan orang yang kamu dengarkan.
dan kamu tahu asal usul siapa yang kamu dengarkan, dari mana ngajinya, gurunya siapa, kamu tahu asal usulnya, dan hati kamu punya ikatan dengan apa yang dikatakannya, kamu praktekkan, dia katakan kamu praktekkan, maka sama dengan kamu berguru. Kalau sempurna ya harus sempurna, artinya dapat kesunahannya. Sama kayak kamu pakai siwak. Siwak itu sunahnya panjangnya segini, melebihi ini. Hingga pegangnya kan begini. Pegangnya siwak itu. Lah kalau saya pakai siwak kok segini gimana? Ya sunnah. Cuma nggak dapat sunnah kesempurnaannya. Ngirit amas, ya penting kan pakai, ya udah nggak apa-apa lah. Ya penting dapat. Gitu loh maksudnya. Kalau sempurnanya ya panjang, hingga bisa pegangnya bagus, bisa buat tusuk gigi segala, buat ngetok orang bisa. Tapi kalau siwak kok segini doang gimana? Ya sudah hampir habis, Bib. Enggak apa. Gitu loh. Waqala radhiyallahu ta'ala anhu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya nih. Dzata yaum ittala alaina rajulun syadidul bayad asyab syadidus sawad asy'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafai ala khadi ala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tiya zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fata'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'ahbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarau fa innahu yara. Qala fa ahbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Fa qala akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khuffatul uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intala'a falabitha maliyan thumma qala ya Umar atadri man sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum rawahu Muslim. Qaluhu wa wada'a kafai ala fakhideh. Ini hadis yang panjang yang nyeritain malaikat Jibril datang kepada Rasul menanyakan tentang agama Islam, tentang ihsan, tentang iman. Dia nanya sama Rasul, terus Rasul jawab, terus dia ngomong bener. Kan aneh. Ini nanya apa? Dia nanya, Muhammad, coba terangkan kepada saya tentang masalah Islam. Apa itu Islam? Islam adalah syahadat, sholat, puasa, haji. Bener. Sahabat bingung, ini orang nanya kok bener, gimana sih? Tandanya itu bukan nanya, tapi ngajarin. Guru kan begitu. Coba 1 tambah 1 berapa? 2. Ya bener. Itu guru begitu. Yang ngomong bener ya karena dia ngajarin, gitu loh. Artinya, nah kata Nabi apa? Umar, kamu tahu nggak siapa yang tadi? Nggak tahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak tahu, kata Rasulullah. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang itu namanya Jibril alaihi salam. Maka dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Makanya dia nanya, dia yang
membenarkan. Ai wada'a ar-rajulu kafaihi ala fakhidai wa fa'ala dalikal istinasi bi'tibari ma bainahuma minal unsi fil asli hinin ya'ti bil wahyi. Maksudnya adalah laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi, dan hal itu dilakukan karena mengupayakan kenyamanan dengan mempertimbangkan perkara di antara keduanya. Keharusan memberikan kenyamanan pada pokok atau situasinya. Ketika Jibril datang alaihissalam membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan jadi patokan harus begitu, kalau enggak begitu enggak. Wa qad jaa musarrihan bi hadza fi riwayatin Nasa'i, maka datang hadis sebagai penjelas dalam hadis Imam Nasa'i min hadis Abi Hurairah, dari hadis Imam Abi Hurairah wa Abi Dzar haitsu qala wa wada'a yadayhi ala rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu meletakkan tangannya di atas dua pahanya Nabi. Qauluhu fa akhbirni anil ihsan, terangkanlah aku tentang ihsan, ai bihi al-ikhlas. Ihsan adalah al-ikhlas, wa yajuzu ayyuna bihi al-ijadatul amal, dan boleh dimaksud dengan mengerjakan yang baik dan seksama suatu amal. Yajuzu ayyuna bihi al-ijadatul amal. Wa hadza tafsiru akhassu minal awal, dan perkataan ini lebih khusus dibandingkan perkataan yang pertama. Qaluhu anta abudallah ka antaka tarah, perkataan Rasul tentang mengatakan bahwa menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu enggak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah melihat kamu. Hadza min jawami'il kalim, maka ini namanya perkataan yang ringkas dari Nabi tapi sangat luas penjelasannya, saking saktinya Nabi. Kalau ngomong sedikit tapi maknanya ditafsirkan sama ulama tiap generasi nggak habis-habis, maksudnya loh, bikin tafsir lagi, itu menunjukkan jawami'il kalim. Li'ana syamil maqamal musyahadah wa qamal muraqabah, karena ini adalah tercakupnya dua makom, yaitu makom musyahadah dan makom muraqabah. Kita kan harus sampai pada suatu kedudukan dalam iman kita harus punya suatu kedudukan. Ada apa? Makom taklid, ada makom ilmul yakin, ada makom ainul yakin, sampai ada makom musyahadah, ada makom muraqabah. Lah, tinggal kita masih sampai makom yang mana. Nah, kalau ente masih sampainya makom Tanjung Priok kan susah. Ini makomnya makom. Hah? Jadi jangan terus kita merasa sudah menyaksikan Allah, merasa sudah bangun ihsan, tapi hanya perasaan saja. Kamu nggak tahu makom ini kedudukannya harus sampai mana. Maka nggak bisa orang-orang yang baru sampai ilmu yakin sampai ke makom ihsan. Maka artinya tidak sempurna makom ihsannya. Ikhlasnya nggak sempurna kalau belum sampai ke makom musyahadah. Orang kayak kita punya ikhlas, tapi ikhlasnya belum sesempurna orang-orang yang sampai pada makom musyahadah. Kenapa? Mereka ikhlasnya betul-betul ikhlas, bukan ikhlas yang masih ada
embel. Orang ikhlas kayak kita itu ibadah, sholat, puasa, haji, saya nggak pengen yang lain ya Allah, saya ikhlas, cuma pengennya surga doang ya Allah. Ikhlas nggak itu? Ikhlas tingkat orang awam, bukan ikhlas yang sempurna, begitu loh. Yang sempurna ketika dia sholat, maka dia sempurnanya orang yang ikhlas sudah nggak mengatakan aku sholat untukmu ya Allah, sudah nggak lagi. Tapi dia sudah mengatakan aku nggak bisa sholat ya Allah, itu ikhlas baru. Kalau masih aku bisa sholat ya Allah, itu belum ikhlas. Artinya belum sampai puncak kesempurnaan ikhlas. Kalau masih ngomong aku sholat tujuannya surga, itu paling bawah. Naik lagi, aku sholat ya Allah karena cinta padamu, itu makom kedua. Yang ketiga, aku nggak bisa sholat, nah, itu makom ketiga, itu puncaknya orang ikhlas. Hingga apapun yang muncul dari dirinya diakui datang dari Allah, bukan dari diri saya untuk Allah, bukan. Kalau yang pertama tadi masih ngakui saya punya sesuatu untuk Allah. Yang kedua masih begitu, saya punya sesuatu untuk Allah. Yang ketiga, saya nggak punya apa-apa ya Allah kecuali Engkau yang kasih saya sesuatu. Nah, katakan ketika orang mengartikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ngartiinnya kalau nggak dibalik berarti masih pada makom pertama sama makom kedua. Untuk sampai pada makom puncaknya ikhlas harus ngartiinnya dibalik. Kalau kamu bisa ngartikan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Tapi orang yang sampai pada puncak ini akan mengartikan hanya karena pertolonganmu ya Allah aku bisa ibadah. Dibalik ngartinya, bukan hanya kepadamu aku ibadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Masih memunculkan aku bisa di situ. Tapi orang yang sudah sampai pada puncaknya ikhlas akan membuang makna aku bisanya, akan dibuang dan dia akan mengakui ini kebisaan saya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makom muraqabah sama makom musyahadah. Bayanu dzalika wa idahuhu anna lil abdi fi ibadatihi salah satu maqam. Nah, ini di sini jelaskan nih. Sungguhnya ihsan itu adalah penguraian keterangan dari ibadah yang memiliki 3 makom. Al-awwal ayafa'alaha 'alal wajhil ladzi yasqutu ma'ahu talabu syar'i bi antakunu mustawfiyatun li syuruti wal arkan. Yang pertama, orang yang mengamalkan ibadah itu, ini makomnya kita. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan ibadah dengan tata cara yang dapat menggugurkan tuntutan syariat bersamanya dengan keadaan sebagai ibadah yang telah memenuhi kepada berbagai syarat dan rukun. Kamu kenapa ibadah? Yang penting memenuhi syarat dan rukun, memenuhi perintah untuk menggugurkan kewajiban. Itu ibadah kita yang pertama. Kalau nggak percaya, kamu tes diri kamu sendiri bahwa kamu ibadah itu tujuannya ngapain? Oh ya, karena saya diperintah oleh Allah untuk ngelakuin sholat. Contoh beginilah, kamu sholat duhur
Kan akhirnya asar itu, sholat duhur itu akhir jam 3 sekarang. Andai kamu jam 3 kurang 10 baru inget kalau kamu belum sholat duhur. Jam 3 kurang 10 kamu baru inget kamu belum sholat duhur. Kira-kira yang kamu kerjain apa? Tidur? Saya nanya, kamu pernah sholat nggak? Nggak. Oh ya, kita lanjut deh. Kamu sholat nggak? Nah, saya tanya, kalau kamu jam 3 kurang 10 baru inget kamu belum sholat duhur, yang kamu kerjakan apa? Hah? Kenapa? Kenapa kamu buru-buru sholat, kenapa? Kalau habis waktu kenapa emang? Kalau waktunya habis kamu belum sholat, kenapa emangnya? Nah, berarti sholatnya kita takut kena sanksi gitu loh. Itu nyata, kamu cek sendiri. Kamu buru-buru sholat kenapa? Habis waktunya. Emang kalau habis kenapa? Wah, dihukum saya bisa nih. Neraka saya loh. Ada yang pertama takut neraka. Yang kedua mengejar surga. Nah, kita akan jelaskan di sini nanti. Jadi makomnya itu memang sesuai. Saya ngerjain ini baru sampai makom ini, begitu loh. Belum bisa naik ke makom yang lain. Baru ngerjain kewajiban. Kalau nggak saya kerjain takut dihukum. Yang kedua, ayaf'alaha kadzalika wa qad istaghraqa fi bahril mukasyafati hatta ka'annahu yarallahu ta'ala wa hadza maqamu sallallahu alaihi wasallam kama qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurrata aini fi shalat. Yang kedua ini makom adalah ia mengerjakan ibadah, namun sungguh ia menenggelamkan dirinya ke lautan mukasyafah, memandang hanya kepada Allah, yang seolah-olah ia dapat melihat kepada Allah. Yang pertama tadi urusannya pokoknya surga dan neraka. Yang kedua sudah mulai meningkat apa? Cinta sama Allah, rindu sama Allah, tunduk sama Allah. Ini sebagaimana yang dipraktekkan Nabi. Beliau mengatakan adalah bahwa ya Allah, jadikanlah kesejukan di hatiku dalam sholat. Nabi kalau sholat merasa bahwa dirinya adalah hanya memandang kepada Allah. Makanya kan sering kamu dengar orang sholat, udah lega sih, alhamdulillah. Lega, emang punya utang? Iya, kalau enggak kayak punya utang saya. Kalau udah sholat kayaknya lega, udah nggak punya utang lagi, udah tenang. Terus ngapain sekarang? Nonton TV deh. Udah selesai, udah. Itu makom kita begitu. Karena tujuannya hanya gugurin kewajiban. Beda sama makom yang kedua yang sudah mulai tenggelam dia memandang kepada Allah. Makom yang ketiga, ayaf'alaha kadzalika wa qad ghalaba alaihi anallahu ta'ala yushahiduhu wa hadza maqamul muraqabah. Mengerjakan ibadah seperti yang kedua sama, sungguhnya telah menguasai atas dirinya bahwa Allah menyaksikan dirinya, dan ini merupakan tingkatan muraqabah, perasaan bahwa Allah mengawasinya. Jadi ada maqam musyahadah, ada maqam muraqabah. Faqauluhu fa illam takun tarahu nuzulun an maqamil mukasyafa ila maqamil muraqabah. Adapun sabda Nabi, maka jika engkau tidak dapat melihat Allah, adalah derajat dari tingkatan mukasyafah ke tingkatan muraqabah. Mukasyafah itu bisa melihat kepada Allah.
Kalau kamu nggak bisa mukasyafah melihat Allah, ya turun. Kamu yakinlah kalau Allah itu menyaksikan kamu, melihat kamu. Jadi Nabi itu makamnya dua, mukasyafah, muraqabah, musyakashah, muraqabah. Ai in lam ta'budhu wa anta min ahli ru'yati fa'budhu wa anta min khaitu ta'taqidu annahu yarak. Maksudnya jika engkau tidak mampu menyembah Allah dalam keadaan dirimu sebagai ahli orang yang melihat Allah, maka sembahlah Allah dengan kondisi dirimu berkeyakinan, punya i'tiqad bahwa Allah melihatmu. Jika sudah nggak bisa yang naik, ya yang di bawahnya. Jangan sampai sama sekali nggak ada pada posisi tersebut, gitu loh. Wa kullun minal maqamati thalathati ihsanun. Maka masing-masing dari 3 tingkatan itu adalah makom ihsan. Illa annal ihsan alladhi wa syartun fi sihhatil ibadah innama huwal awal. Tapi ihsan yang hanya urusannya untuk sahnya ibadah itu ihsan yang tingkat pertama. Jadi hanya untuk gugurin apa? Kewajiban agar dihitung sholatnya sholat orang yang soleh, dihitung sholatnya menjadi sholat yang punya pahala, harus ada ihsannya. Kalau sholat nggak ada ihsannya, nggak dihitung pahala lah. Ihsan yang paling rendah, kamu udah punya ihsan sebenarnya, tapi ihsan yang paling, contoh, kamu pernah nggak sholat duhur tempatnya sepi, nggak ada orang lihat, 2 rakaat salam terus pergi, pernah nggak? Kenapa nggak pernah? Pernah nggak? Kenapa nggak pernah? Kan sepi, nggak ada yang lihat. Yang lihat siapa? Kan nggak ada yang lihat. Itu namanya sudah punya makom ihsan, begitu loh. Kamu sudah punya makom ihsan, tapi baru ihsan yang paling rendah, ihsan yang tingkat pertama. Saya nggak pernah sholat duhur 2 rakaat salam, kenapa? Oh, kewajibannya kan 4, kalau enggak dihukum saya, gitu loh. Nah, yang naik lagi, kenapa kamu nggak pernah 2 rakaat salam? Allah kan lihat. Berarti ketika dia sholat, dia yakin Allah melihatnya. Ini naik lagi nih. Yang paling tinggi, kenapa kamu kok sholatnya lengkap terus? Oh, saya ngadep Allah, saya melihat Allah. Kalau perlu mau saya tambahin biar lama, bukan malah dikurangin. Kalau kamu kan pengennya korting. Nih sholat yang kortingan ada nggak? Ada. Sholatnya hatta sholat pengen carinya yang kortingan, itu kita itu begitu. Ya, jadi makomnya memang Allah tetapkan pada 3 posisi tersebut. Lah kalau ihsan itu harus 1 posisi yang sempurna, oh ya repot. Kita nggak dapat pahala semua sholat kita nanti. Wa kullun minal maqamati thalathati ihsan illa anal ihsan alladhi huwa syartun fi sihhatil ibadah. Li'anal ihsan alladhi huwa fil akhirin min sifatil khawasi wa yatu'adzaru min katsirin. Sungguhnya ihsan yang tingkat kedua dan disebut belakangan tergolong sifat-sifatnya orang khusus yang dirasakan sulit bagi kebanyakan orang awam. Ini menjelaskan hadis Jibril tadi masih ini. Qalu fa akhbirni anisaa. Kemudian Jibril nanya lagi, coba ya Rasulullah ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Kata Rasul, mal mas'ul anha, maksudnya tidaklah orang yang ditanya hal itu bi'a'lama minasa'il, lebih tahu dari yang nanya. Ya Rasul, kapan kiamat? Podo bae orang ngerti, kata Rasul. Ente nggak tahu, saya nggak tahu, gitu. Maknanya sama-sama nggak tahu kapan
tanggal tepatnya, jam tepatnya, tahun tepatnya nggak tahu. Hanya taunya apa? Tanda-tandanya. Kapan kiamat akan muncul. Maka dilanjutkan. An ammarotiha. Kalau begitu, apa tandanya akan terjadi kiamat ya Rasulullah? Maka maka yang dimaksud adalah kesamaan dalam ketiadaan mengetahui tentang waktu kiamat, bukan kesamaan dalam mengetahuinya. Ada yang ngomong dua-duanya sama-sama tahu tapi nggak mau ngasih. Ada begitu. Maka malaikat Jibril melanjutkan, terus tandanya apa ya Rasulullah? Maka wal muradu alamatuha asabiqah alaiha wa muqaddamatuha lal muqarinatu al mudhayiqatu laha. Yang dimaksud tanda di situ adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman, bukan tanda yang bersamaan dengan kiamat, bukan. Maksudnya tanda yang akan terjadi pada akhir zaman diceritakan oleh Rasulullah. Seperti apa? Seperti akan terjadinya orang membangun bangunan bertingkat-tingkat. Itu akan terjadi pada akhir zaman, bukan yang barengi, bukan. Kalau yang barengin apa? Kalau yang barengin seperti apa? Katulu isyamsi min maghribiha wa khurujid dabbah. Itu seperti itu, seperti terbitnya matahari dari barat dan keluarnya berbagai jenis-jenis hewan. Ini perkara pula yang akan terjadi pada akhir zaman. Nanti kiamat itu akan terjadi setelah matahari keluar dari barat. Setelah nanti hewan-hewan pada muncul dan pada berbicara. Lapasnya kapan? Saya nggak ngerti. Pokoknya setelah itu pada muncul nanti 10 tanda besar baru akan terjadi kiamat. Nabi mengatakan antalidal amatahu rotabaha, yaitu seorang budak akan melahirkan tuannya. Ingat ini? Tanda kiamat apa? Budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Rabbaha, rabbataha. Maka ulama berselisih apa arti yang paling sahih. Pendapat yang paling sahih adalah bahwa Nabi mengatakan sebagai pemberian informasi tentang kebanyakan wanita sekarang ini menjadi tawanan anak-anaknya sendiri. Anak-anak yang sudah mulai menjadi tuan bagi emak-emaknya sendiri. Mak, ini akhir zaman, anak akan terjadi durhaka pada orang tuanya. Emaknya suruh di rumah dititipin cucu, dianya kerja. Kira-kira beres? Beres nggak kira-kira? Sekarang terjadi ini. Ada begitu? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti belum, masih jauh. Nanti akan ada. Nah itu begitu berarti. Cuma 1 ini, kurang 9. Jadi banyak sekarang terjadi begitu. Orang nitipin ke emaknya, dianya kerja. Sibuk mak, ini laki saya kerja. Membantu dong, membantu susah. Emak itu emak deh. Emaknya mau sholat duha nggak bisa, mau ngurusin nggak bisa. Dari kecil emaknya ngurusin kamu nggak bisa duha. Gara-gara apa? Mau duha kamu repot, kamu rewel, tinggal duha. Sampai gede baru mau duha, dikasih cucu lagi. Kapan duhanya mak kamu terus?
Ini karena begitu. Kalau cuma gendong, nenek seneng tuh gendong sono sini asik. Tapi kalau ngurusin cucu, dipasrahin cucu, anaknya kerja, ini yang disampaikan hadisnya Nabi di sini. Anak-anak, emak-emak melahirkan tuannya, budak melahirkan tuannya. Wa anna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidaha li'annaha malan al-insan sairun ila waladih. Bahwa anak tawanan dari tuannya itu berkedudukan sama dengan tuannya, karena sungguhnya harta manusia itu akan beralih pada anaknya. Ada lagi ulama menggambarkan begini. Sebagian ulama menggambarkan dengan semisal kaum muslim menguasai atas berbagai negerinya orang-orang kafir, maka akan banyaklah tawanan perempuan. Maka jadilah anak budak wanita dari tuannya menempati pada kedudukan yang sama dengan tuannya, karena kemuliaan anak itu mengikuti ayahnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pengertian dari sabda Nabi itu adalah bahwa para budak wanita melahirkan anak, melahirkan para raja. Lalu keberadaan ibunya termasuk sejumlah rakyat, sebab si anak adalah pemimpinnya. Ini tafsirnya banyak sekali. Yang ketiga, tafsirnya adalah bahwa akan terjadi rusaknya tatanan perilaku manusia, karena banyak sekali terjadi pada ummul walad, penjualan pada ummul walad, budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya di akhir zaman. Ini asli budak. Lalu banyak terjadi berulang kali ummul walad itu ada di kepemilikan para pembeli, hingga akan terjadi anaknya yang akan membelinya sendiri tanpa mengetahui itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ini kejadian yang menyangkut tentang kaitannya betul-betul budak. Dan karena itulah akan banyak terjadi durhaka pada para anak kepada orang tuanya, karena si anak memperlakukan ibunya dengan sesuatu yang seorang tuan memperlakukan budak perempuannya, berupa hinaan, berupa cacian, berupa memperbudaknya, menyuruhnya. Ini sesuatu yang sudah dilakukan kepada seorang budak, bukan sebagai seorang tuan lagi haknya yang seperti itu. Maka sekarang akan terjadi zaman yang terbalik dari yang semestinya. Ini masih berkaitan sama sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau masalah hadis Jibril alaihissalam yang menerangkan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis tersebut. Kemudian musannif membuka kitab ini dengan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang, masuk di dalam bab-bab yang berikutnya insyaallah. Ini masih ada 2 tafsiran lagi, kita akan teruskan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana 'inda rabbana
بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأعضاء إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر ربي ومولودينا وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.